Shalom Ibu Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya ada di dalam perlindungan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu saya juga percaya bahwa keadaan Ibu Bapak semuanya baik-baik dan tetap luar biasa. Sekalipun hari-hari ini kita sedang menjalani hari-hari yang enggak enak ya. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Ada banyak yang harus kita selesaikan. Mungkin juga ada dari ibu bapak sekalian yang sedang sakit. Tetapi saya percaya kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa disurutkan oleh situasi dan keadaan apapun juga ibu bapak. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini temanya itu adalah salurkan kasih Tuhan dengan tulus. Diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9. Saya mau membacakannya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah ibu bapak di sini ada sebuah kata jangan pura-pura ya. Jangan pura-pura itu artinya enggak asli. Lain di dalam, lain di luar. Karena apa? Karena bermuka dua. Karena seseorang itu menampilkan sesuatu yang berbeda dengan yang aslinya. Wah, mungkin ibu bapak bertanya pada diri sendiri, bisa gitu ya manusia berpura-pura? Oh tentu bisa ibu bapak, sangat-sangat bisa sekali berpura-pura. Bahkan manusia itu pandai sekali untuk memainkan peran. Nah, kalau ibu bapak ingat gitu ya, mungkin untuk masa-masa kecil saya gitu ya, pada waktu saya masih kecil, sering bermain pura-pura, sering bermain peran-peranan gitu ya. Nah, saya panggil teman saya yang laki, kemudian saya tunjuk, yuk kita main pura-puraan yuk. Kamu jadi papahnya, saya jadi mamahnya. Nah, kemudian si anak kecil itu mulai nih berperan pura-puraan. Dia masuk ke kamar mamahnya, ambil tas mamahnya, mulai diteng-teng. Kemudian dia pinjem sepatu high heel mamahnya. Tak tok tak tok. Dia mulai jalan-jalan, lenggok sana, lenggok sini, mulai dia bermain peran. Nah, bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun dari kecil 2-3 tahun sudah pandai bermain peran ibu bapak. Lucu sih lucu, menarik. Pasti dibuat menarik. Tetapi ingat, itu semua hanya akal-akalan manusia aja. Nah ibu bapak lewat pesan Tuhan pagi hari ini, kita sedang diingatkan bahwa jangan sampai ada hal kepura-puraan yang dilakukan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 mengatakan bahwa kalau kita sebagai orang percaya jangan sampai ada kepura-puraan. Karena hidup kita itu disorot oleh banyak orang. Dilihat dari berbagai sisi kehidupan kita. Diperhatikan tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, keputusan kita, gaya hidup kita, karakter kita, semuanya diperhatikan. Itu sebabnya ibu bapak, kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan ya, apa sih yang perlu kita pahami tentang kasih yang tidak pura-pura. Yang pertama adalah keselarasan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan publik. Ada keselarasan. Dan yang kedua adalah keselarasan antara perkataan dan tindakan. Nah, lewat pesan Tuhan ini, saya percaya Tuhan sedang menegur kita. Apakah ada hal kepura-puraan yang masih belum dibukakan? Dan kita harus tinggalkan. Pagi hari ini saya mau membagikan 2 hal lagi. Yang pertama yang harus kita pahami tentang makna kasih yang tidak pura-pura adalah keserupaan. Kalau yang kemarin Bapak Gembala katakan bahwa ada keselarasan, yang saya mau sampaikan adalah keserupaan antara pemeran kehidupan dengan pemilik kehidupan. Keserupaan antara pemeran kehidupan dengan pemilik kehidupan. Ayatnya tetap sama, diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9. Nah ibu bapak, kita saat ini adalah orang-orang yang sedang
memerankan kehidupan. Sedang menjalani kehidupan dengan peran apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita sedang memerankan diri kita yang sesungguhnya? Atau sedang memerankan kepalsuan, kepura-puraan? Atau sedang memerankan pemilik kehidupan kita? Nah, kalau yang saya tahu Ibu Bapak, ketika seorang dikatakan sebagai seorang aktor, maka si aktor ini diperlengkapi untuk dia bermain peran. Untuk dia bermain pura-pura. Dia berusaha, dia diperlengkapi, buatlah si penonton itu tenggelam dengan kejadian, tenggelam dengan situasi yang terjadi. Seolah-olah kamu itu benar. Seolah-olah kamu itu sesungguhnya sedang mengalami sesuatu. Padahal belum tentu Ibu Bapak. Nah, hari-hari ini kan sedang marak ya Ibu Bapak dengan orang-orang yang maniak dengan drakor. Wow, drama Korea ya. Jadi kalau orang yang sama-sama maniaknya itu, kalau ketemu dengan orang yang sama-sama tergila-gila dengan drakor, mereka itu akan mengungkapkan semuanya apa yang terjadi di dalam drama tersebut. Wah, bisa cerita dari A sampai Z, bahkan mengungkapkannya. Aduh, kasihan ya. Bahkan bisa sampai meneteskan air mata. Nah, itu pun sama. Hal ini terjadi. Padahal Ibu Bapak, kalau kita tahu sebenarnya semuanya itu kita sedang tertipu. Kita sedang dibohongi. Karena semuanya adalah settingan. Si aktor sedang melakonkan bahwa dia itu harus membawa hanyut. Membuat si penonton itu tertarik dengan kata-kata dia, dengan tampilan dia, semuanya. Nah, pagi hari ini, apakah ada settingan di dalam kehidupan kita? Kita bertanya, ada enggak settingan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menampilkan diri kita yang sesungguhnya? Dan Tuhan katakan bahwa orang-orang yang berpura-pura merupakan sebuah kejijikan. Jangankan Tuhan Ibu Bapak, kalau kita bersikapnya enggak sesuai, enggak sinkron aja ya kita di rumah. Saya sebagai ibu enggak sinkron. Anak bisa mual. Kalau bahasa Jerman tuh bilang geluh. Ih, enggak sesuai. Yang diomongin sama yang kelakuan itu enggak sama. Nah Ibu Bapak, Paulus adalah seorang pemeran kehidupan yang serupa dengan pemilik kehidupannya. Luar biasa sekali. Saya belajar dari seorang tokoh ini. Bahkan dia sampai akhir hidupnya itu ya konsisten. Dengan apa? Dengan perannya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Dia konsisten, dia enggak berubah-ubah. Semenjak dia bertobat sampai akhir hidupnya, Yesus tetap Yesus. Kristus tetap Kristus. Bahkan dia berani berkata, hidup adalah Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Coba kita sama-sama lihat terlebih dahulu ya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, ini sebuah pernyataan dari Paulus begitu dahsyat. Dia berani mengungkapkan komitmennya. Hidup adalah Kristus. Artinya Ibu Bapak, hidup adalah Kristus itu bukan hanya sekedar eksistensi. Dia hanya sebagai anak Tuhan. Tercatat, tertulis sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di RDMB. Hanya sebatas itu saja. Oh enggak. Tetapi yang dimaksud dengan hidup adalah Kristus adalah hidup Kristus itu sudah hidup di dalam kehidupan Paulus. Jadi kehadiran Yesus di dalam kehidupan Paulus itu sudah menjadi sesuatu yang nampak nyata Ibu Bapak. Ini suatu hal yang luar biasa Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, sampai saat hari ini Ibu Bapak ya, saya menyadari bahwa kehidupan Kristus yang saya jalani sampai saat hari ini, saya mengkoreksi, Tuhan benar enggak ya? Kalau hidup saya itu adalah Kristus dan saya sudah, benar enggak saya sudah menghadirkan Kristus, sudah memerankan bahwa saya itu adalah pemilik Kristus. Lantas ketika
Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus. Apakah artinya orang-orang percaya itu luput dari yang namanya sakit hati? Luput dari yang namanya kekecewaan? Luput dari yang namanya terluka? Oh enggak Ibu Bapak. Saya sebagai manusia ketika disakiti saya masih bisa menangis. Ketika saya disakiti saya masih bisa terluka. Tapi yang saya lakukan ketika kehidupan Kristus yang saya perankan, saya dimampukan. Ketika orang menyakiti saya tidak menjadi sakit hati. Saya tidak menjadi terluka. Karena saya menyadari bahwa kehidupan saya yang harus saya lakukan adalah kepemilikan Kristus. Kesegambaran saya dengan Kristus di dalam kehidupan saya. Sehingga apa? Saat-saat hari ini ada banyak orang-orang yang memainkan kepura-puraan. Seperti aktor tadi. Akhirnya apa? Kecapean. Kelelahan di dalam kehidupannya. Pundung. Gak mau lagi ikut Tuhan. Dan hari-hari ini Ibu Bapak, banyak yang dilakukan orang-orang adalah mengupgrade bagian luarnya aja. Tampilan yang di luarnya aja. Tidak mengupgrade bagian di dalamnya. Sedangkan Tuhan memilih untuk melihat hal yang di dalam itu adalah lebih penting. Kalau manusia melihat luarnya, tetapi Tuhan melihat dalamnya. Kalau manusia melihat tampilan dalamnya, tampilan luarnya, tetapi Tuhan melihat apakah masih ada ketulusan di dalam dia mengasihi Tuhan. Apakah dia mampu untuk menyalurkan kasih Tuhan dengan keseriusan, dengan ketulusan. Nah Ibu Bapak, baik kita sama-sama lebih lagi untuk melihat di dalam Galatia 2 ayat 20 ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah ini luar biasa Ibu Bapak. Paulus menyadari bahwa kehidupan yang dia miliki saat hari ini, dia harus memerankan bagaimana Kristus hadir di dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya, bahwa tidak ada kepalsuan dengan cara apa? Keserupaan. Kehidupan kita memerankan sama seperti Kristus. Kemudian hal yang kedua, keseriusan antara panggilan dan tindakan kasih. Nah Ibu Bapak, hanya orang-orang yang serius yang bisa menyalurkan kasih dengan tulus. Orang-orang yang yang tidak serius tidak bisa menyalurkan kasih dengan ketulusan. Kenapa Ibu Bapak? Kenapa hanya orang-orang yang serius? Serius terhadap apa? Serius terhadap panggilan kehidupannya. Dia enggak main-main dengan panggilan kehidupannya. Dia menyadari bahwa dari ribuan, dari jutaan manusia, dia dipanggil untuk sebuah maksud, yaitu apa? Maksud membawa, memuliakan nama Kristus selama dia di dalam kehidupannya. Nah Ibu Bapak, saya teringat Ibu Bapak ya di sini ada sebuah lagu gitu ya di sekolah minggu yang mengingatkan bahwa kita itu harus serius gitu ya dengan panggilan di dalam kehidupan kita. Dan jangan coba-coba kita menjalani panggilan Tuhan. Jangan main-main kita menjalani kehidupan pelayanan tanpa kita terhubung dengan Tuhan. Ini sangat berbahaya sekali. Dikatakan bahwa lagunya gini, Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam dia, oh tinggallah di dalam dia, pasti kau berbuah. Jangan coba-coba, jangan coba-coba hidup di luar dia. Nah Ibu Bapak, di luar sana, ketika kita keluar tanpa kita terhubung dan kita masih mau untuk melayani, untuk berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi dengan tidak melekat kepada Tuhan, yang kita tampilkan adalah apa? Kesia-siaan semuanya. Yang kita tampilkan adalah kepura-puraan semuanya. Jadi perlunya keseriusan di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan. Itu akan terbukti dari tindakan-tindakan kita.
Bahkan di dalam kita memberi pun tidak memberi dari sisa. Bahkan kita melayani pun kita tidak melakukannya dengan asal-asalan. Orang-orang yang serius bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak serius dengan panggilannya sulit untuk mengalami kedahsyatan Tuhan. Lantas Ibu Bapak, apakah artinya dengan poin ini keseriusan bahwa kita harus memenuhi panggilan Tuhan dengan tindakan-tindakan yang nyata? Artinya kita itu harus, apakah kita diajar gitu ya, diajar untuk kita menjadi, sepertinya Tuhan mengemis-ngemis kasih kita supaya kita berbuat kasih kepada sesama orang. Oh enggak Ibu Bapak, enggak. Keseriusan itu adalah bagian kita, sebuah pilihan. Mau Ibu Bapak serius, enggak serius, itu pilihan Ibu Bapak. Dan Tuhan tidak akan pernah rugi. Kalau kita enggak serius, Tuhan enggak pernah rugi. Dari dulu sampai sekarang, ketika seseorang enggak serius, tetap pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tetap pekerjaan Tuhan, tetap Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya lewat berbagai hal. Nah Ibu Bapak, pagi hari ini Ibu Bapak, saya percaya setiap kita ingin untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dengan diri kita apa adanya. Mungkin pesan Tuhan ini ketika saya merenungkan Tuhan memang rada berat. Dan saya berusaha, dan saya mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang melakukan setiap tanggung jawab dengan penuh keseriusan. Bukan dengan kekuatan saya. Saya berusaha untuk selalu meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Karena saya menyadari bahwa saya sangat terbatas sekali. Tuhan sangat mengasihi Ibu Bapak semuanya. Pada saat kita selalu terkoneksi dengan Dia, yang diuntungkan adalah kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang bangkrut Ibu Bapak. Kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Tanda kutip ya. Bahkan gulung tikar di dalam kehidupan kita mungkin juga bisa meninggalkan Tuhan. Nah Ibu Bapak, inilah yang saya mau membagikannya. Ketika kita mau hidup di dalam ketulusan, di dalam kasih kita, menyalurkan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama serius kembali dengan panggilan di dalam kehidupan kita dan wujudkan semuanya itu dengan tindakan-tindakan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi setiap orang-orang yang selalu serius akan panggilan kehidupannya dan mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.